أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwatil kiram hafizakumullah jami'an. Kemarin telah kita mulai menceritakan tentang Bani Israel, bagaimana sikap mereka, tindak tanduk mereka, bagaimana bangsa yang telah dijajah beratus tahun menjadi mental yang mendarah daging bagi mereka, sulit untuk menjadi orang-orang merdeka, sulit untuk menghadapi tantangan hidup. Dan sungguh manusia itu yang membuat yang satu berbanding atau berbeda dengan lainnya adalah himmahnya, keinginan kerasnya, cita-citanya, mimpi-mimpinya. Dan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bercita-cita yang tinggi, bercita-cita yang besar. Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullahul jannata fas'alul firdaus." Jikalau kalian meminta kepada Allah surga, minta surga yang tertinggi, surga Firdaus. Islam mengajarkan kita untuk mencapai harapan-harapan yang besar, cita-cita yang besar. Tapi hal ini tidak ada pada Bani Israel yang terjajah berpuluh tahun, bahkan beratus tahun, sehingga sulit bagi mereka untuk bangkit dan bangun, ya, untuk tampil sejajar bersama orang-orang lain, bangsa yang terjajah. Karena itulah ketika Musa alaihi assalatu wassalam memerintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, berperang, memerangi orang-orang yang terdapat dalamnya, karena mereka enggak layak mengotori Baitul Maqdis dan kekufuran mereka. Yang layak adalah orang-orang beriman. Tapi sungguh jawaban yang mereka katakan kepada Musa menunjukkan alangkah dangkalnya cita-cita mereka, alangkah hinanya mental mereka. Mereka berkata kepada Musa, "Inna fiha qauman jabbarin." Sungguh dalamnya terdapat orang-orang kuat, jabbar, penguasa yang kuat. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari riwayat Ahlu Kitab, Musa mengutus ketika itu 12 orang dari setiap suku satu orang, memata-matai melihat bagaimana keadaan negeri tersebut. Maka masuklah mereka, ya, masing-masing berpencar, mengintip, ya, bersembunyi, masuklah ke kebun-kebun dan mereka melihat bagaimana, ya, segala macam kegiatan dalam negeri Baitul Maqdis. Tapi mereka ketangkap semuanya, ya, mereka ketangkap dan dibawa kepada penguasa. Kemudian penguasa menunjukkan kepada mereka bagaimana kekuatan mereka. Kemudian berkata kepada penguasa negeri tersebut kepada ke-12 orang ini, "Pergilah kalian, beritakan apa yang kalian lihat."
Setelah mereka tiba, mereka beritakan bagaimana kekuatan di negeri tersebut, tentara-tentaranya dan seterusnya. Maka seketika seluruh Bani Israel keder, ya, mental mereka seketika melemah, ya, sehingga mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin, enggak lawan kami. Padahal wahyu loh yang merintahkan mereka Allah tabaraka taala. Dan ini menunjukkan alangkah naifnya ketika akal ini bertentangan dengan wahyu. Ini perintah Allah, perintah jihad. Ketika Allah yang merintahkan, Allah akan tanggung jawab dengan segala macam perintahnya. Dan mereka menentang perintah Allah, menentang perintah Rasulnya dengan apa? Akal mereka dan perasaan mereka. Subhanallah. Inilah menunjukkan dangkalnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tersesatnya setiap umat adalah ketika akal mendahului wahyu. Dialah kepatuhan para nabi, para rasul. Mereka patuh kepada wahyu sekalipun akal tidak mencernanya. Dialah perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Perintah yang mutlak. Ibrahim tidak bertanya, Allah kenapa harus putra saya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan hewan? Kenapa? Ibrahim tahu ini adalah merupakan perintah yang harus dia patuhi. Dia tidak timbang dengan akalnya. Subhanallah. Begitulah para sahabat. Apapun kata Nabi, sami'na wa ta'na. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bertentang dengan akal-akal mereka. Subhanallah. Inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Mustahil kami akan masuk ke dalamnya kecuali kalau mereka semuanya telah keluar. Fa inna yakhruju minha, jika mereka keluar daripadanya, fa inna dakhilun, barulah kami akan masuk. Subhanallah. Inilah mental penjajah. Ikhwati rahimakumullah. Dan Islam membangun umatnya agar memiliki mental-mental, subhanallah, yang besar, bukan mental-mental yang terjajah. Ya, mengajarkan umatnya memiliki mental yang besar, menjadi sang penakluk, subhanallah, penyebar kebaikan. Dan itu diterapkan oleh para as-salafus salih. Bagaimana mereka berhasil. Lihatlah sejarah bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang diri, melarikan diri dari kejaran Bani Abbas, masuk ke Andalusia, berhasil membuat khilafah besar dinasti Bani Umayyah II yang bertahun-tahun, subhanallah, bahkan beratus tahun, mendirikan dinasti sendiri. Dia pergi ke sana. Kemana? Ke negeri asing, Hispania, Spanyol, sendiri aja dia. Allahu Akbar, jiwa besar. Sampai di Andalus ditawarkan kepadanya budak cantik jelita, ni ambil budak ni. Dia bilang sekarang tidak. Andai kata saya ambil sekarang, cita-cita saya yang besar enggak akan kecapaian. Dan saya khawatir andai kata saya sibuk dengan cita-cita saya mengecewakan dia. Enggak sekarang masanya. Ditinggalkan, dia terus mengumpulkan kekuatan-kekuatan. Akhirnya tegaklah dinasti Bani Umayyah II sendiri. Subhanallah. Begitulah namanya himmah. Ya, ini kita mentalnya, subhanallah. Berdakwah di sana, di pulau sana berdakwah, alah di pulau inilah itulah, aku cabut. Enggak ada mental. Subhanallah. Berapa banyak berkumpul para dai enggak mau menyebar. Kenapa? Takut tantangan. Ya, mau dikirim ke sana, janganlah nanti aku pisah dengan keluarga aku ini. Gimana nanti aku hidup? Allahu Akbar, enggak seperti itu. Ikhwati rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Berkata dua orang di antara mereka daripada orang-orang yakhafun, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An'ama Allahu 'alaihima, ya Allah berikan kepada mereka nikmat berupa ketakutan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, keyakinan kepada wahyu. Subhanallah. Di antara sekian banyak Bani Israel, dua orang ini saja yang berakal. Subhanallah. Yang mereka takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah pada perang Ahzab, jumlah mereka 3.000 menghadapi 10.000 orang-orang sekutu, tentara sekutu. Ghatafan, Quraisy, Yahudi, dengan semua Yahudi kabilah-kabilahnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, gabung semuanya tumpah. Subhanallah. Berkata orang-orang munafik, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum.
Lihatlah orang-orang telah berkumpul akan mengganyang kalian. Takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Semakin bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu. Mereka berkata, inilah yang Allah janjikan dan Rasul janjikan, dan benar janji Allah dan benar janji Rasulnya. Ini perkataan para sahabat. 10.000 orang di hadapan mereka enggak gentar. Mereka yakin dengan janji Allah, mereka yakin dengan janji Rasulullah SAW. Lihat orang-orang Yahudi, janji Allah, janji Rasulnya, masuk kalian akan menang. Enggak. Sana banyak orang-orang hebat, pendekar-pendekar. Kami dah lama enggak latihan. Bangsa terjajah. Subhanallah. Apa kata kedua orang ini? Udkhulu alaihimul bab, ikuti saja perintah, jangan ditentang. Masuk dari pintu-pintu tersebut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jikalau kalian masuk pasti kalian akan menang. Diajarkan oleh keduanya ikhtiar, berusaha ambil sebab. Jangan mundur sebelum mengambil sebab. Ya subhanallah. Nabi ketika perang Badar, jumlah mereka hanya 300 sekian, menghadapi 1.000 orang. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Kita disuruh untuk berikhtiar. Nabi ambil ketika itu pasir, Nabi lemparkan ke wajah-wajah mereka. Kata Nabi, syahatil wujuh. Bahkan dikatakan Nabi, di sini tempat terbunuhnya Abu Jahal, sini terbunuhnya Umayyah. Setiap tempat ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati mereka semua di tempat tersebut. Iman, wahyu. Ini wahyu di hadapan mata, tak mau mereka. Dan begitulah kebanyakan kita dalam beragama. Jelas-jelas wahyu di hadapan mata kita turun nih, tetap kita enggak kerjakan, tidak kita laksanakan. Kita katakan tunggulah, enggak sesuai dengan akal saya, tunggulah, enggak sesuai dengan selera saya, perasaan saya. Subhanallah. Mana iman? Fa innakum ghalibun, pastilah kalian menang. Ini menunjukkan keyakinan orang-orang beriman. Subhanallah. Dan sekarang hidup kita, negeri kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin dalam ketakutan, kekhawatiran, musuh-musuh mereka, kaum Rawafid semakin gencar dan seterusnya, membuat orang-orang beriman semakin takut. Tapi tidak bagi orang-orang beriman yang imannya kuat, mengakar kepada Allah SWT. Mereka mengatakan ini semua enggak ada apa-apanya jika Allah SWT berkehendak memenangkan kaum muslimin. Cuma pintunya adalah kembali perbaiki cara beragama yang benar. Ya, kemenangan itu diyakini orang-orang beriman daripada Allah, bukan dengan persenjataan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kelihayan. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada kemenangan kecuali daripada sisi Allah SWT terdatangnya. Allahu Akbar. Ketakutan yang buat terkadang mereka salah dalam bersikap. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakal hanya kepada Allah sajalah kalian andai kata kalian memang mengaku orang-orang beriman. Tawakal, pasrah, ambil sebab ikhtiar. Subhanallah. Diperintahkan Allah dan Musa. Kemudian diberi lagi motivasi oleh dua orang ini, tapi yang namanya mental terjajah enggak bisa bangkit. Ya. Tetap mereka mengatakan qalu. Mereka berkata, ya Musa, enggak sopannya mereka. Wahai Musa, nabi mereka panggil dengan namanya. Allahu Akbar. Itu nabi, kita aja guru kita panggil ustaz, syekh. Ini nabi mereka panggil ya Musa, kayak adik-adik mereka aja. Enggak ada sopannya. Ya Musa, inna lan nadkhulaha, kami dengan kata-kata penekanan lagi, taukid. Inna, sungguh-sungguh kami tidak akan memasukinya. Lan nadkhulaha, berarti mereka enggak main-main. Ya subhanallah, enggak main-main baculnya mereka. Bacul itu enggak standar kayaknya itu. Penakutnya mereka. Subhanallah. Kami tidak akan pernah masuk ke negeri tersebut abadan. Ya, berapa banyak ini muwakilnya, pengkuatnya. Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Selama mereka di sana enggak akan mungkin kami masuk. Apa kata mereka? Ini yang paling kurang ajar. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau saja dengan Tuhanmu berdua, berperanglah, perangi mereka. Inna hahuna qaidun. Kami nunggu di sini sebagai penonton. Kalau kau berhasil memerangi mereka dengan Tuhanmu, udah, mereka semua binasa, kami baru masuk.
Ini sungguh celaka mereka, subhanallah. Enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak patuh. Allahu Akbar. Beda dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Nabi pada perang Badar bukan akan menghadapi 1000 orang, tuh enggak pernah terbayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bayangannya adalah menghadapi Abu Sufyan dengan segelintir orang-orang yang mengamankan harta perbendaharaan orang-orang Quraisy yang dibawa dari negeri Syam menuju Makkah. Paling hanya berapa puluh saja, mungkin 70, 30 orang yang mengamankan. Sementara jumlah mereka 300. Ternyata ini selamat. Ya, berhasil melarikan diri. Ketika itu datang 1000 pasukan. Allahu Akbar. Ya, berkata ketika itu sebagian daripada orang-orang Quraisy, barang kita sudah selamat, untuk apa kita berperang menumpahkan darah? Toh mereka sebagian adalah kerabat-kerabat kita. Dengan sombongnya beliau mengatakan, tidak, kita harus sampai ke Badar, kita tunjukkan kepada manusia apa kata dunia andai kata kita pulang. Kita harus menghabisi Muhammad dan pasukannya agar orang-orang Arab tahu bagaimana orang-orang Quraisy, mereka jangan dilecehkan. Di situ kebinasaan Abu Jahal. Subhanallah. Ya. Yang lebih parah adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dia yang menyiksa Bilal bin Rabah. Disiksa, ditarik, diseret, ditimpakan batu. Ketika itu dia sudah bayar seorang budak pengganti dirinya. Ya, dijanjikan nanti kau bebaskan, berangkat gantikan saya. Datanglah ketika ketemu besar Quraisy, udahlah kau pakai baju perempuan aja lah, nggak usah kau ikut-ikut kami, ini pala laki-laki sejati ini, kau pakai baju perempuan sana. Seketika dia marah, dia panas. Kalau gitu aku harus ikut perang. Di sanalah kematiannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah, lewat pasukan, lewat harta perniagaan, berhasil lolos, nggak dapat. Sementara kalau mau dikejar, Nabi akan berhadapan dengan 1000 orang. Ketika itu bersabda Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, asyiru ilayya ibadallah, wahai sahabat-sahabatku, berikan saya masukan-masukan, mari kita bermusyawarat. Subhanallah. Ya, ketika itu ikhwati rahimakumullah, Nabi itu ingin mendengar jawaban orang-orang Ansar. Karena dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, mereka itu berjanji akan membela Nabi sebagaimana mereka membela diri mereka, anak mereka, istri mereka, itu di negeri mereka, di kota Madinah. Ini di luar, di Badar, sekitar 100-an kilometer daripada negeri Madinah. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ingin mengetahui sampai di mana kira-kira pengorbanan orang-orang Ansar. Ya. Berkata ketika itu Bakar, ya, kesiapannya untuk berperang. Rasulullah SAW abaikan. Berkata Umar. Maka ketika orang-orang Ansar melihat seolah-olah Rasulullah ingin mendengarkan perkataan mereka, subhanallah, maka majulah di antara mereka salah seorang bernama Al-Miqdad. Apa ucapan Miqdad? Subhanallah. Ketika Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, ala tuqatilun, tidakkah kita perangi mereka? Maka mereka menjawab, na'am. Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel. Kami tidak akan pernah mengulangi perkataan Bani Israel kepada Musa, idhhab anta wa rabbuka fa inna idhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Kami enggak ulangi lagi ucapan itu. Ucapan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, perangi, kami nunggu di sini. Walakin, tapi kami mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau pergilah dan Tuhanmu perangilah. Inna ma'akuma muqatilun. Kami siap akan bertempur bersama Anda dan Allah tabaraka taala. Subhanallah. Betapa senangnya Nabi mendengar jawaban mereka. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu, laqad syahidtul Miqdada musyidan. Ya, aku benar-benar menyaksikan bagaimana ketika itu Miqdad memproklamirkan perkataannya, la an akuna ana sahibu ahabba ilayya mimma adala bi. Aku ingin kalaulah ketika itu aku menjadi sahabatnya,
Subhanallah. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah kebinasan orang-orang musyrik. Maka berkata Al-Miqdad, "Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel." Kami tidak akan pernah mengucapkan perkataan Bani Israel. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu. Kami tunggu di sini, kami duduk. Walakinna naqatilu an yaminik. Tapi kami akan bersama Anda. Kami akan berperang di sisi kanan Anda. Wa an yasarik, di sisi kiri Anda. Wa min baini yadayk, di hadapan Anda. Wa min khalfik, kami akan ada di belakang Anda. Subhanallah. Maka ketika itu senanglah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jika kau ajak kami mengarungi lautan yang dalam ini, kami akan arungi. Kalau kamu ajak kami sampai ke Barakul Ghimad." Barakul Ghimad nama tempat orang Arab menyebutkan sesuatu yang jauh, yang paling jauh Barakul Ghimad. Kalaupun seandainya kau bawa kami ke Barakul Ghimad, kami akan ikut bersamamu. Bahasa kita, walaupun kami harus menyeberangi lautan api, kami akan bersama Anda selalu. Ini kesetiaan. Dengan inilah Allah menangkan mereka. Bukan umat yang bacul sebagaimana Yahudi. Dan sampai sekarang mereka begitu. Perang paling berani dari min wara'i judur, dari belakang-belakang tembok. Penakut karena mereka takut mati. Demikianlah ketika mereka kemarin bentrok dengan orang-orang Palestina. Penakutnya mereka, terkencing-kencing. Subhanallah. Yahudi penakut. Tapi lihatlah kaum muslimin. Subhanallah. Enggak ada takut mereka. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kembali kisah ini. Qala rabbi, maka berkatalah ketika itu Musa, "Wahai Tuhanku, inni la amliku illa nafsi wa akhi." Aku tidaklah mampu sedikit jua pun menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Berdua cuman. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik. Subhanallah. Qala, maka Allah menjawab, fa innaha muharramatun alaihim. Sesungguhnya negeri tersebut haram mereka bisa masuki. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Yatihuna fil ar, mereka terombang-ambing tersesat di tengah-tengah padang pasir. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang fasik. Janganlah engkau pernah merasa bersedih, berputus asa disebabkan karena perbuatan orang-orang fasik. Allahu Akbar. Balasannya ikhwati rahimakumullah, mereka benar-benar terombang-ambing 40 tahun. Kesesatan, dalam kesesatan, tidak tahu kemana pun, jalan pulang nggak tahu, masuk Baitul Maqdis nggak tahu, di tengah-tengah padang pasir 40 tahun. Subhanallah. Sampai generasi tua ini mati. Tinggallah generasi muda. Anak-anak mereka inilah yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Generasi tua ini yang udah mental terjajah, nggak bisa lagi diperbaiki. Ya, nggak butuh lagi generasi seperti mereka. Dibutuhkan generasi muda, generasi pengganti, bukan penerus, generasi pengganti katanya. Karena mereka telah sejak kecil sampai besar sampai tua dewasa dengan satu keadaan terjajah, sulit merubah. Allahu Akbar. Setelah 40 tahun barulah mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis di bawah tangan anak-anak cucu mereka. Ini generasi ini habis. Dan dalam dakwah kadang-kadang kita payah memperbaiki generasi tua, tinggalkan generasi tua itu. Yang muda kita bina. Subhanallah. Maka di bawah Yusha bin Nun, ketika itu dia memimpin pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka pun masuk Baitul Maqdis. Peperangan berkecamuk 40 tahun loh menunggu. Ya, ketika itu telah mendekati senja, tentara-tentara musuh hampir lagi mereka punah. Kekalahan hampir sudah di depan mata. Kalau seandainya masuk malam ditunda, mungkin besok mereka akan mengumpulkan kekuatan kembali. Ketika itu berkata Yusha bin Nun dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, wahai matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau itu diperintah Allah berputar, berjalan, beredar. Aku pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, tahanlah matahari untukku. Seketika matahari enggak bergerak,
enggak berjalan. Enggak berjalan. Sampai usai peperangan baru kembali berjalan, dia tenggelam. Menanglah mereka, masuklah ke Baitul Maqdis, dikuasai oleh mereka Baitul Maqdis. Subhanallah. Selama-lamanya matahari itu enggak pernah berhenti, kecuali sekali itu aja. Enggak berjalan dia. Allahu Akbar. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, akhirnya mereka pun terombang-ambing dalam kesesatan 40 tahun. Kesesatan hissi, enggak tahu jalan pulang, dan maknawi, hati mereka yang sesat dan tersesat. Subhanallah. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran, ikhwati rahimakumullah, menolak perintah Allah, menolak wahyu Allah SWT akan membuat hati kita tersesat. Sebagaimana tersesatnya Bani Israel, Yahudi ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah Rasulnya, akan menyesatkan mata hati kita, sehingga akhirnya kita pun terseok-seok, terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebingungan, sebagaimana kebingungannya orang-orang Bani Israel. Subhanallah. Maka wallahi ikhwati, jika datang kepada kita petunjuk wahyu, terimalah, katakan sami'na wa ata'na. Jika andai kata kita tergelincir mengabaikannya, segera istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita laksanakan. Jika tidak, kita akan tersesat. Subhanallah. Dan lihatlah setiap para ulama usu, ulama-ulama yang jelek, yang mereka menukar akhirat dengan dunia mereka, tak kalau datang kepada mereka petunjuk kebenaran, wahyu datang, mereka pahami, subhanallah, tapi tidak mereka amalkan gara-gara dunia. Lihatlah bagaimana tersesatnya mereka, terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah. Ya, demi dunia. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada yakni kisah ini, bahwasanya menentang perintah Allah SWT buahnya adalah kefasikan. Ya, kesesatan dan kefasikan. Ya. Nah, lanjutkan akhi. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ikhwati rahimakumullah, dalam ayat-ayat berikut ini, dari ayat 27 ya, 27 sampai 31, dari ayat 27 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita kisah dua anak Adam. Ya, bagaimana kedengkian,
kebencian, kezaliman membuat salah seorang daripada mereka membunuh saudaranya, saudara kandung seibu saya. Subhanallah. Allah katakan watlu alaihim, bacakanlah wahai Muhammad atas mereka naba abnai Adam, berita dua anak Adam. Ya, para jumhur mufassirin menyebutkan ya daripada ahlu kitab namanya adalah Qabil dan Habil. Qabil ini ya sahibu zar'in, seorang petani. Ya, adapun Habil sahibu zar'in, peternak. Ya. Dan adalah dari syariat Musa, adalah syariat Adam ketika itu. Tiap kali Adam melahirkan dari istrinya Hawa, dia melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan sepasang. Adalah Qabil ketika terlahir, dia terlahir dengan seorang saudari perempuan yang cantik, jelita. Ya. Kemudian setelah itu lahirlah adiknya Habil dengan saudari perempuannya yang tidak cantik. Subhanallah. Maka adalah syariat Musa agar memperbanyak keturunan ketika itu disilang. Ya, maka seharusnya ya Qabil itu nikah dengan adiknya Habil dan Habil menikah dengan adiknya Qabil. Tapi dia lihat adiknya saudara yang sama-sama kuat dengannya cantik, dia enggak mau. Padahal itu syariat Allah Tabaraka Taala. Ya, dia enggak mau, enggak. Ini adik saya. Dia sama-sama saya keluar, kau ingin dengan dia? Tidak. Langkahi dulu malat saya. Itulah kira-kira. Allahu Akbar. Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Bacakan wahai Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam dengan hak. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang Rasulullah bacakan ini wahyu dari Allah, bukan dia karang-karang. Ini enggak diketahui oleh orang-orang Quraisy, apalagi semacam Nabi SAW yang enggak bisa membaca. Enggak mungkin dia tahu itu daripada wahyu. Idz qarraba qurbanan, tatkala kedua-duanya berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya ya berselisih, ngotot ketika itu Qabil mengatakan enggak, saya tidak akan berikan adik saya ini kepadamu. Ya, dia keluar bersama-sama saya. Akhirnya Allah SWT perintahkan mereka agar masing-masing berkurban. Siapa yang Allah terima kurbannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan putuskan, dialah yang akan memilih pasangan hidupnya. Subhanallah. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Masing-masing mereka pun berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Qabil, dia ambil ketika itu hasil pertanian yang jelek-jelek, yang paling jelek. Allahu Akbar. Panen yang paling jelek. Ini wallahi menunjukkan kekikiran membahayakan, mendatangkan kejelekan bukan keberkahan. Kikir dia. Allah suruh berkorban, dia ambil yang paling jelek daripada harta miliknya, hasil-hasil kebun yang paling jelek-jelek, yang layu-layu, yang kira-kira enggak laku dijual, itu dikurbankan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, diletakkan di suatu tempat. Ya Allah, inilah kurbanku. Kikir, tamak, kedekut, inilah membuat celakanya manusia dan celakanya kita semua. Subhanallah, binasa. Ya. Adapun saudaranya Habil, dia pilihkan ternak yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling baik. Ketika itu turunlah api memakan milik saudaranya Habil. Berarti ini yang Allah terima. Berarti ini ditolak oleh Allah SWT. Marah saudaranya Qabil, berarti dia punya hak memilih. Allahu Akbar. Maka dia marah. Ya. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Qala, berkata saudaranya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya saudaraku, yang diterima Allah adalah orang-orang yang berkorban dengan takwa, mengharapkan Allah semata. Ikhwati wallah, ini kalimat hendaklah kita tulis dalam hati kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang terima adalah dari orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah untuk Allah SWT semata. Ikhwati, perjalanan dalam dakwah kita ini banyak tantangannya. Tantangan paling besar adalah riya, ujub, bangga, ghurur, tertipu dengan apa yang kita buat. Hati-hati, ini akan membuat binasa semua upaya kita.
Ya, kadang-kadang muncul riya, kadang-kadang muncul ujub, kadang-kadang muncul kebanggaan, sayalah, kalau bukan karena saya, ya, semuanya karena sayanya menjadi Tuhan. Subhanallah. Maka ingatlah, ya, ini nasihat saudaranya Habil kepada abangnya Qabil. Saudaraku, yang Allah terima itu adalah yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima adalah daripada orang yang benar-benar bekerja karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tendensi apapun juga. Ini kunci keberhasilan dalam semua perkara. Dalam dakwah ini kunci keberhasilan. Dalam apapun juga. Selama ada takwa di sana keberkahan. Kalau takwa tercabut, ada tendensi, ada kepentingan, habis. Sebagaimana Qabil ini punya kepentingan, tendensi. Ini berinfak untuk Allah semata. Ini berinfak karena ingin dunia, ingin menikahi adiknya, ya, ingin menikahi adiknya sendiri. Subhanallah. Ini ada tendensinya. Tendensinya apa? Dia berkorban, tendensinya adalah dunia. Karena itu dia pikir-pikir. Ya, subhanallah. Ini tendensinya benar-benar negeri akhirat. Dia enggak pikir-pikir, dia infakkan yang paling baik. Subhanallah. La in wasatta ilayya yadaka, dinasihatinya ketika itu saudaranya. Aku bukan enggak berani melawan abang, bukan enggak mau, bukan enggak bisa. Subhanallah. La in wasatta ilayya yadaka litaqtulani, seandainya kau bentangkan tanganmu ingin membunuh saya, ma ana bibasitin ilayya yadak, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, saya tidak akan bentangkan tangan saya untuk membunuhmu. Kalau kau ingin bunuh saya enggak akan membunuhmu, saya enggak akan balas. Subhanallah. Kenapa saya enggak balas? Apakah karena saya takut kepadamu? Tidak. Walaupun engkau abang, bukan saya takut kepadamu. Inni akhafullah rabbul alamin. Saya takut kepada Allah rabbul alamin dengan membunuhmu. Saya takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih kuat daripada saudaranya. Dia lebih mampu membunuh saudara, mematahkan leher saudaranya, tapi dia enggak lakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Saya ingatkan engkau, apakah engkau mau bawa dosa-dosa saya dan dosa kamu kelak karena kau bunuh saya, akhirnya engkau menjadi penghuni neraka? Subhanallah, dia nasihatinya. Tapi karena mata hati tertutup gara-gara iri, dengki, kezaliman, maka sulit menerima nasihat. Ikhwati rahimakumullah. Ya, dia iri nih asalnya, hasad, dengki. Dia enggak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsunya, perasaannya. Enak kali adik saya nikah dengan dia. Enggak, ini adik saya, sama-sama saya nikah dengan dia. Bahaya, subhanallah. Hawa nafsu. Ya. Allahu akbar. Fatawa'at, kata dia apa? Wa dzalika jazaa'u zalimin. Andai kau bunuh saya, hati-hati, kau akan jadi penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang berbuat kezaliman. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Maka dirinya jelek ini terus-menerus meminta-mintanya untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu. Akhirnya dia bunuh, subhanallah. Ya, dia bunuh. Pakai batu dipecahkan kepala adiknya. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Jadilah dia orang yang merugi sepanjang masa. Mati adiknya. Dan dia enggak tahu, ketika itu belum ada orang mati. Ini yang pertama kali mati, terbunuh. Enggak tahu dia diapakan adiknya ini. Ya, dia bawa kemana-mana, dia menangis, kemana mau saya bawakan ini? Faba'athallahu ghuraban. Allah utuslah ketika itu burung gagak, yabhathu fil ardi, yang dia di bumi berusaha untuk, ya, melubangi tanah dengan kakinya, cengkramnya. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Gagak ini mengajarkannya, buatlah seperti ini. Ya, akhirnya dia gali tanah, dia masukkan jasad adiknya, dia kuburkan. Belajar daripada burung gagak tersebut. Dan sungguh banyak sekali manusia belajar daripada hewan Allah. Ya, Allah berikan kepada kita akal untuk mencerna bagaimana hewan itu terbang. Orang berpikir, akhirnya jadilah pesawat sebagaimana burung terbang. Perhatikan bagaimana muncung pesawat, persis sebagaimana muncung burung. Bagaimana kalau petak seperti ini kepala burung, payahnya diterbang, sayapnya ketika turun, itu lihatlah bagaimana pesawat ketika turun dia akan mengeluarkan bagian belakangnya, menahan angin. Itu semua ditiru daripada apa?
Burung. Subhanallah, nampak capung terbang jadilah helikopter. Subhanallah. Banyak. Ya. Hewan-hewan subhanallah, mereka guru manusia dalam segala hal. Bahkan hewan-hewan itu mengatakan manusia, ini makan yang bagus. Antum kok di hutan enggak tahu makan apa makan, tengok monyet. Apa dia makan, dia makan. Subhanallah, belajar daripada mereka, mustahil makan racun. Allahu Akbar. Kemudian ikhwati rahimakumullah, qala liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Dia gagak ini mengajarkan kepada bagaimana menutup menimbun jasad saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Dia pun berkata, apakah aku enggak mampu membuat sebagaimana burung gagak ini membuat? Fa uwariya sawata akhi, dengannya aku akan menimbun jasad saudaraku ini. Fa asbaha minan nalimin, dan dia menjadi orang yang merugi. Berkata Rasulullah, setiap kali ada darah tertumpah, pembunuhan di bumi ini mengalir dosanya, ditransfer langsung cash kepada yang pertama kali membunuh ini, Qabil. Kenapa? Karena dialah yang mengajarkan orang membunuh. Subhanallah. Kalau enggak diajarkan, enggak tahu kita membunuh. Maka tiap kali ada tertumpah darah, mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia. Subhanallah. Inilah bahayanya menunjukkan kejelekan. Subhanallah. Makanya kita berusaha untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Apapun yang terjadi belakangan, semua bentuk kebaikan mengalir pahalanya kepada kita. Subhanallah. Ini masjid ikhwani rahimakumullah, dibangun oleh orang-orang saleh, orang-orang ikhlas insyaallah taala. Ya, tiap kali kita gunakan mengalir pahalanya kepada mereka. Lantai-lantai ini keramik, karpet, semuanya. Tiap kali kita laksanakan padanya ibadah, kajian, subhanallah, mengalir pahala kepada mereka. Ini adalah merupakan pembuka jalan kebaikan. Sebaliknya pembuka jalan kejelekan, dia buka bar, dia buka diskotik, dia hidupkan judi dan seterusnya. Setiap kali orang berjudi, transfer dosanya ke dia. Tiap kali orang berzina, masuk ke dosanya ke dia. Iyadzan billah. Subhanallah. Maka hendaklah kita semua ikhwati rahimakumullah menjadi sarana pembuka jalan-jalan kebaikan. Allahu Akbar. Ya. Dan alhamdulillah sekarang masjid kita ini makmur dengan kajian-kajian. Subhanallah. Ya. Ini fadl minallahi tabaraka taala. Dan semoga masjid-masjid seperti ini semakin banyak di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ana enggak lihat seperti ini semangat orang-orang belajar, kecuali ada pada ikhwan-ikhwan subhanallah yang datang dari jauh-jauh ke tempat ini. Allahu Akbar. Bukan karena masjid kita mewah, karena masjid kita besar, enggak. Ini karena keberkahannya. Allah gerakkan hati-hati kita kemari untuk menyambut kebaikan-kebaikan ini. Dan ikhwan rahimakumullah, sekarang kita telah ada nih di hadapan antum semua, kita ada SNTV nih. Subhanallah. Dan ini alhamdulillah walaupun belum maksimal tapi telah dapat dapat memudahkan sebagian daripada ikhwan-ikhwan kita. Banyak kawan-kawan, kadang-kadang istri-istri kita yang sulit datang kemari, saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja segala macam, dia bisa datang kemari. Mereka menyaksikan kita acara ini, mereka saksikan melalui handphone mereka. Subhanallah. Dan kita telah punya azam, insyaallah Ramadan, satu Ramadan semua insyaallah TV biasa di rumah-rumah kita bisa kita lihat dengannya SNTV ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan wallahi ikhwati rahimakumullah, ini adalah proyek besar. Setiap antum yang punya andil kebaikan dalam hal ini, semuanya kita. Andai kata tersebar kebaikan, antum bayangkan kita enggak mulu-mulu. Kalaulah Batu Haji ini bisa tercover semuanya, melihat TV mereka. Apalagi sampai ke Batam Center bisa ketiban, subhanallah. Ya. Kita akan sebarkan dakwah ini begitu mudahnya sampai kepada mereka, ke rumah-rumah mereka dengan jalan yang mudah. Dan setiap orang yang punya andil di sini, wallahi dia akan menuai pahala sekalipun kita telah mati nanti. Maka ana mengharapkan antum semua dukunglah program ini. Ya, kita akan membeli antena, kita akan membuat WiFi. Ya. Nanti insyaallah antum enggak perlu pakai parabola, antum enggak perlu pakai pulsa lagi, cukup antum jadi di rumah-rumah antum. Sebagaimana kita saksikan ya mungkin di Ahsan TV Suan bermanfaat. Daerah Cikarang, daerah Cibitung, daerah Karawang dan sekitarnya berhasil menangkap. Kita enggak salah kita mula-mula sampai seluruh dunia. Yang target kita pertama adalah Batu Haji dan sekitarnya. Batu Haji ini ngeri nih. Batu
Antum jadi ngeri. Atau di sekitarnya, syukur-syukur nanti bisa ketiban, bisa ke Batam Center. Ya, antum dukung. Kalau kata ada nanti mungkin ke depan 2-3 hari lagi ada mungkin proposal, antum bantu carikan dana ini. Enggak harus antum keluarkan, antum lihat ada orang-orang yang mungkin dia bisa antum pahamkan kepadanya, ini proyek akhirat antum nih. Itu semua bisa insyaallah taala. Maka semua kita mendukung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.